Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahayu, kelas 12B, akan mempresentasikan hasil pembuatan PowerPoint dengan materi basis data client server. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran basis data client server. Pengertian basis data client server. Client server adalah teknologi terkini dari perkembangan aplikasi berbasis data yang sering juga disebut database SQL. Secara sederhananya, client server bisa diartikan sebagai aplikasi manajemen database terpusat yang diatur dan dikendalikan oleh satu komputer yang disebut server. Server dalam hal ini berfungsi melayani request atau permintaan dari komputer lain yang disebut client. Klien melakukan permintaan ke server dengan mengirimkan perintah yang ukurannya sangat kecil. Kemudian server menjalankan perintah tersebut dan mengirimkan langsung hasilnya ke klien. Adapun fungsi basis data client server. Fungsinya untuk penghematan bandwidth serta kinerja yang menggunakan peran server sebagai penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh klien. Software klien hanya akan mendapatkan informasi yang diinginkan begitu klien mengakses dengan segera. Saat ini, perlindungan informasi melalui server sudah dapat dienkripsi sehingga memungkinkan klien mendapatkan data yang aman. Nah, adapun fungsi nyata dari client server. Seseorang dapat membuat bisnisnya sendiri melalui halaman web yang dibuat sebelumnya, sehingga klien dapat membagikan secara cepat untuk produk atau jasanya kepada user di seluruh dunia. User akan mendapatkan informasi dengan cepat dari browser yang dipakai melalui halaman web yang telah dibuat oleh klien. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan basis data client server. Kelebihannya, kecepatan akses lebih tinggi, sistem keamanan dan administrasi baik, sistem backup data lebih baik, lebih mudah pengaturannya bila networknya besar, semua data bisa di backup pada satu lokasi sentral. Kekurangannya, biaya operasional relatif lebih mahal, diperlukan adanya satu komputer khusus untuk ditugaskan sebagai server, kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server, dan yang terakhir membutuhkan software NOS yang mahal. Contoh penerapan basis data client server. Implementasi arsitektur client server dan MVC model 5 controller untuk membangun aplikasi administrasi sekolah. Belum banyak sekolah yang mengimplementasikan teknologi informasi untuk menunjang pengelolaan administrasinya. Karena data administrasinya sebagian dicatat dan diolah secara manual. Walaupun sudah ada yang dicatat dan diolah menggunakan aplikasi komputer menggunakan Microsoft Excel. Hal ini menyebabkan beberapa masalah seperti banyak terjadi duplikasi data, karena setiap dokumen yang disimpan memiliki master data tersendiri sesuai kepentingannya. Dokumen-dokumennya tidak terorganisir dengan baik, pembuatan laporan data administrasi cenderung lambat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibangun aplikasi administrasi sekolah menggunakan arsitektur client server dan MVC model 5 controller. Arsitektur client server membagi aplikasi dalam dua bagian, yaitu server yang berhubungan dengan pengelolaan basis data dan klien yang berhubungan dengan antarmuka user. Sedangkan arsitektur MVC dapat mempermudah pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan di masa depan dan dapat mengurangi jumlah source code. Jaringan basis data client server. Jaringan client server didefinisikan sebagai suatu arsitektur jaringan komputer di mana perangkat klien melakukan proses meminta data dan server yang dimiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut. Biasanya, klien berupa aplikasi software jaringan yang telah terinstal guna untuk meminta dan menerima data melalui jaringan. Server merupakan sebuah komputer yang dirancang khusus untuk melayani klien dengan memproses request yang telah diterima dari klien lalu kemudian mengirimkan kembali respon data kepada klien. Arsitektur basis data client server. Yang pertama, one tier. One tier
merupakan jenis arsitektur yang dilakukan melalui mainframe. Seluruh kode yang berkaitan dengan aplikasi ditempatkan dan berjalan pada host. Pada one tier, pemrosesan dilakukan secara berpusat dengan mesin tunggal atau disebut juga berbasis host. Yang kedua, two tier. Aplikasi ini menghubungkan satu server ke banyak klien dengan sebuah jaringan. Aplikasi ini dapat ditempatkan dengan jarak komputer klien dan server jarak jauh. Prosesnya melalui klien membuat permintaan, kemudian server memberikan kepada klien. Yang ketiga, three-tier. Arsitektur ini dalam pengoperasiannya membutuhkan bandwidth yang sangat besar untuk bisa diakses ke banyak klien. Kebanyakan aplikasi ini digunakan dengan application server diletakkan di sisi klien dan hanya berfungsi untuk mengirimkan data ke database server. Yang keempat, n-tier. Multi-tier digunakan untuk memberikan akses yang lebih cepat daripada arsitektur lainnya. Juga memiliki sistem keamanan, administrasi, dan backup data lebih baik. Hanya metode ini membutuhkan biaya yang sangat mahal karena komputer yang dibutuhkan perlu spesifikasi khusus untuk menjadi server. Sekian video pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.